Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan beberapa kasus terkait media sosial. Jadi langsung aja. Yang pertama, salah satu mahasiswi starta di Universitas Gadjah Mada. Namanya adalah Florence Sihombing. Nah, mahasiswi ini tuh jengkel lantaran pada saat di salah satu Pertamina di Lempuyang, Yogyakarta, Florence ini merasa dipermalukan lantaran disoraki setelah dituding menyerobot antrean. Tidak cuma pada Pertamina, umpatan Florence juga mengarah pada warga Yogyakarta. Apa sih yang membuat Florence Sihombing ini terkena kasus pelanggaran undang-undang IT? Jadi kita bisa lihat di sini salah satu unggahannya di media sosial ada dengan berkomentar, "Oh, Sultan, please mengertilah, Jogjamu terlalu mengesankan." Kemudian lagi, Jogja sak dan bla bla bla. Jadi unggahan media sosial dari Florence ini mengundang netizen, kemarahan netizen, dan melaporkan Florence ini ke pihak yang berwajib, dan akhirnya menjatuhkan pidana kepada Florence ini terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun penjara. Kemudian denda sampai 10 juta. Dengan ketentuan jika denda ini tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 bulan penjara. Ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Bambang Sunanta, Selasa 31 Maret 2015. Itu salah satu warga sipil atau mahasiswa yang terjerat kasus undang-undang IT terkait permasalahan di media sosial. Selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait kasus yang sama. Jadi bukan hanya warga sipil biasa. Di next slide kita akan menjelaskan salah satu artis atau musisi yang terjerat hukum atau pelanggaran media sosial ini. Nah, siapa dia? Dia adalah musisi Ahmad Dhani, atau seringnya dengan nama panjangnya Dhani Ahmad Prasetyo. Musisi Dhani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik lewat cuitannya di media sosial pada tanggal 7 September 2017. Dalam cuitannya, Ahmad Dhani menulis yang pertama, 7 Februari 2017 adalah yang menistakan agama si Ahok yang dihadiri Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu. Kemudian Ahmad Dhani lagi-lagi membuat tweetannya di 7 Maret 2017 adalah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penista agama jadi gubernur. Kalian waras. Gara-gara tweetan tersebut, Ahmad Dhani dilaporkan oleh Jack Lapian yang merupakan pendiri BTP Network atas tuduhan ujaran kebencian, dan akhirnya dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan membuat rapat di atasnya elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan ini adalah kedua kalinya musisi tersebut dijerat dengan Undang-Undang IT. Yang sebelumnya pada tanggal 28 Januari, dia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus yang sama, yaitu menyalahgunakan media sosial atau terjerat hukum Undang-Undang IT. Nah, itu kita bisa mempelajari dalam 2 kasus ini bahwa
bermedia sosial itu sangat penting. Jadi kita harus melihat norma-norma, banyak norma-norma yang harus kita perhatikan. Jadi yang untuk penutupan, nah ini. Dalam bermedia sosial kita harus mengenal 3 prinsip mengunggah konten atau cuitan di media sosial. Yang pertama, tidak merugikan diri atau orang lain. Kemudian, tidak merugikan badan atau lembaga atau universitas. Yang terakhir, tidak melanggar hukum. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjunjung 3 prinsip penggunaan konten di media sosial ini. Jadi, kesimpulannya adalah kita tidak bisa lepas dari media sosial karena sekarang lagi digandrung-gandrung oleh warga milenial atau anak muda ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Itu saja pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.